Bayangin gini, kamu baru lulus, bahkan kamu lulusan top 3 PTN, tapi tetap aja bingung ketika ada yang tanya, mau kerja apa? Dan di saat yang sama, di medsos lihat teman-teman udah post keseruan mereka bekerja. Orang rumah udah mulai nanya tuh, udah ngelamar kerja apa belum? Akhirnya apa? Banyak orang yang buru-buru ambil kerja apapun yang datang duluan. Tapi bukan karena cocok, karena takut dibilang nganggur. Padahal kerja pertama itu bukan batu loncatan. Kerja pertama itu adalah pondasi. Kalau pondasinya kokoh, ya kamu bisa bangun karir setinggi apapun. Banyak orang yang nganggep kerja pertama itu cuma batu loncatan. Padahal kenyataannya kerja pertama itu kayak pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, kamu bisa bangun rumah setinggi apapun. Tapi kalau pondasinya asal-asalan, ya baru lantai 2 gitu. Atau level-level yang biasa gitu. Itu bisa aja roboh. Dan masalahnya, nggak semua orang sadar akan hal ini. Banyak yang kerja cuma asal ambil. Yang penting dapet, yang penting nggak dibilang nganggur. Tapi tahu nggak? Justru dari situ banyak orang yang mulai kehilangan arah. Dan di video ini aku pengen ngajak kamu mikir, apa arti kerja pertama buat masa depan kamu. Dan gimana cara milih kerja pertama yang bikin kamu berkembang dan nggak bikin kamu nyesel. Pertama, kerja pertama itu bukan tentang seberapa keren posisinya. Bukan juga soal gaji pertama kamu bisa buat beli apa. Tapi soal habit apa yang terbentuk di tahun pertama kamu kerja. Di kerja pertama kamu akan mulai kenal dunia yang sebenarnya. Gimana cara kerja profesional, gimana ngatur waktu saat semuanya udah numpuk, gimana ngadepin rekan kerja yang udah beda ritme, dan gimana kamu bisa bertahan walaupun belum tentu dihargai secara penuh. Dan ini yang bahaya, kalau kamu mulai dari tempat kerja yang cuek, nggak jelas arahnya, atau nggak punya budaya kerja yang sehat, itu bisa membentuk kamu jadi orang yang ngejar sesuatu asal kelar aja. Malas ngembangin diri dan gampang burnout karena nggak ngerti yang namanya prioritas. Makanya penting banget nih buat hati-hati. Bukan pilih kerja yang nyaman, tapi pilih kerja yang ngebentuk diri kamu sendiri. Yang kedua nih, kamu nggak punya tujuan. Salah satu penyebab orang ambil kerja pertama adalah karena dari awal nggak pernah nanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue tuh maunya jadi kayak siapa sih? Kita terlalu sering terjebak di dalam mindset yang penting kerja, tapi nggak pernah nanya. Kerja ini bikin aku berkembang ke arah yang aku mau atau enggak ya? Makanya penting banget untuk kita refleksi. Tanya ke diri sendiri, aku pengen punya skill apa di 2 tahun ke depan? Aku pengen kerja di industri apa? Aku pengen kerja sama tim yang seperti apa? Aku pengen ngebangun personal branding yang seperti apa? Bukan buat sok idealis, tapi supaya kamu punya maps karir. Biar kamu gak nyasar dan nyesel di tengah jalan. Yang ketiga, coba banyak hal dulu sebelum kamu milih. Kabar baiknya, kamu gak harus langsung tahu jawabannya sekarang. Kamu boleh banget nih, masih bingung, tapi kebingungan itu jangan dijadiin alasan buat kamu diem. Gunakan masa-masa kuliah, libur semester, ataupun transisi lulus buat coba banyak hal. Magang di industri yang berbeda, freelance di bidang yang kamu penasaran, ikut proyek ke komunitas, atau bikin sesuatu bareng teman-teman kayak brand kecil-kecilan, podcast, atau platform edukasi. Dari situ, kamu akan mulai ngerasa, wah, gue ternyata enjoy ya kerja bareng tim kreatif gitu. Atau kayaknya gue cocok deh di tempat yang sistemnya udah jelas SOP-nya gitu. Jadi sebelum kamu submit CV ke mana-mana, kamu udah punya referensi tentang apa yang cocok buat diri kamu sendiri. Dan selanjutnya yang keempat nih, pengalaman lebih penting daripada jabatan. Banyak yang kejebak sama satu hal, gue harus mulai dari posisi yang keren. Padahal di awal karir, yang paling penting itu adalah pengalaman yang relevan. Gak masalah kamu mulai dari posisi asisten, admin, atau support gitu. Yang paling penting, kamu tuh bisa belajar langsung dari mentor yang bagus, terlibat dalam proyek nyata, dan ngelatih skill yang memang kamu butuhin untuk karir jangka panjang kamu. Kamu bisa punya jabatan yang tinggi di tempat yang kecil, tapi kalau gak ada yang bisa kamu pelajari, ya itu bukan kemajuan, itu namanya jebakan. 5. Bangun personal branding. Nah, yang sekarang nih, personal branding itu bukan pilihan, tapi keharusan. Banyak rekrutmen kerja yang sekarang nggak cuma lihat CV, tapi juga jejak digital kamu. Jadi mulai sekarang, bangun reputasi digital, dan caranya gimana? Aktif di LinkedIn contohnya.
atau bagiin pengalaman kamu magang atau ngerjain proyek, tulis insight dari buku atau kelas online yang kamu ikutin dan tampilkan dirimu sebagai orang yang punya value. Gak harus keren, gak harus viral, tapi ya kamu harus konsisten dan kamu harus jujur. Biar pas ngelamar, HR tuh bisa lihat, wah ini anak nih tahu tujuannya mau kemana. Gitu. Kerja pertama itu bukan finish line teman-teman. Tapi itu juga bukan titik sembarangan. Karena kerja pertama akan ngebentuk cara kamu ngelihat dunia kerja. Cara kamu bersikap saat ditekan, dan cara kamu ambil keputusan di masa depan. Jangan ambil kerjaan pertama cuma karena apa? Panik. Jangan terlalu pilih-pilih sampai kamu nggak gerak sama sekali juga. Gitu. Kuncinya di satu hal, punya arah. Biar apapun kerjaan pertamamu, kamu tahu itu langkah menuju tempat yang kamu pengen pergi. Dan kalau kamu masih galau, itu wajar banget. Yang paling penting kamu terus belajar dan kamu harus menggali secara terus-menerus dan jangan takut buat ngambil keputusan yang ngedeketin kamu ke versi terbaik dari dalam diri kamu sendiri. Dan kalau kamu lagi ada di fase milih kerja pertama atau baru mulai kerja, coba deh tulis di kolom komentar apa sih tantangan yang paling besar yang kamu rasain sekarang. Oke, gitu aja dari aku dan Angga Sadewa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you.